atas limpahan nikmatnya pada kita sekalian hingga saat ini kita masih dipertemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu dalam kegiatan P5 hari ini. Saya lihat dari absennya sudah banyak sekali yang masuk, sudah masuk semua. Berarti alhamdulillah semuanya berkesempatan untuk belajar terkait dengan proyek kita hari ini. Kita nanti P5-nya terkait dengan kearifan lokal, membahas terkait dengan budaya-budaya yang ada di lokalan kita atau sekitar kita. Karena saya sebagai guru agama, ada baiknya nanti ketika penjelasan atau tahap pengenalan ini saya akan sampaikan juga budaya lokal menurut pandangan Islam. Jadi ini penting anak-anak untuk dipelajari. Kenapa? Karena kalau tidak kita yang melestarikan budaya lokal, siapa lagi? Kita sebagai anak cucu dari leluhur-leluhur kita wajib untuk melaksanakan budaya lokal. Wajib dalam arti harus, bukan wajib dalam arti syariat. Kita harus melaksanakannya karena kita sebagai pewaris oleh dari leluhur-leluhur kita. Anak-anak, di tahap ini adalah tahap pengenalan. Nanti kita akan melakukan diskusi setelah saya jelaskan secara ringkas terkait dengan budaya lokal terlebih dahulu. Budaya lokal di Kabupaten Kediri, kalian sudah tahu itu banyak sekali dan kita juga sering melihat itu. Di antaranya adalah tari jaranan. Kita sering melakukan itu, bahkan kemarin ada penampilan itu yang dilaksanakan oleh anak-anak juga, yang dilaksanakan oleh teman-teman kalian juga. Di antara yang budaya adalah upacara adat. Apa sih upacara adat yang ada di Kediri? Slametan, tahlilan, 7 harian, 40 harian itu sering di Mojo dan di sekitar kalian pasti juga sering melakukan hal itu. Ada juga budaya yang berupa makanan, yaitu kuliner khas seperti nasi pecel, tahu tek, soto ayam, soto tamanan. Itu merupakan budaya lokal yang ada di Kabupaten Kediri. Dari sini dapat kita ketahui bahwa budaya itu apa sih? Budaya itu segala sesuatu ciptaan manusia yang kemudian dilestarikan oleh keturunan-keturunannya. Misalkan tari jaranan itu diciptakan oleh manusia, dibuat oleh manusia yang kemudian hal itu dilestarikan oleh putra-putranya, dilestarikan oleh orang-orang selanjutnya yang kemudian itu menjadi sesuatu yang perlu kita lestarikan atau kita sebut sebagai budaya. Di proyek kita nanti akan fokus ke budaya lokal terkait dengan tari daerah. Yang kedua adalah terkait dengan lagu-lagu daerah dari daerah masing-masing. Bagaimana sih Islam itu dalam memelihara budaya? Yang jelas begini dulu sebelum saya masuk ke sini. Anak-anak, budaya dalam konteks Islam itu ada macam-macam. Dilihat dari latar belakangnya dulu. Nabi pernah berkata bahwa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau sama orang harus khuluqin hasanin, harus punya sopan santun yang baik. Sopan santunnya orang Jawa ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, merunduk ketika lewat di depan orang yang lebih tua, taruh sapa ketika bertemu dengan orang lain, rasa syukur yang besar ketika mendapatkan nikmat sekecil apapun. Itu budaya kita. Nah, terus kaitannya dengan Islam apa? Ketika Nabi berkata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, Ali bin Abi Thalib itu menafsiri muwafaqatun nas ma'adal ma'asi. Dia yang penting adaptasi dengan manusia, mengikuti budaya pada manusia selama dia tidak melakukan kemaksiatan. Kalau sudah melakukan kemaksiatan, kita tidak boleh mengikuti budaya tersebut. Itu dalam konteks Islam. Artinya apa? Kita boleh sebagai seorang muslim melakukan budaya-budaya apapun itu, kearifan lokal apapun itu, tradisi apapun itu, selama tidak ada nilai maksiat di dalamnya. Maka
Ketika ada maksiat bagaimana? Maka solusinya adalah toleransi. Kita hormati dan hargai budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal. Karena kita tidak bisa memaksakan harus sesuai dengan kita, harus sesuai dengan Islam, karena kita tidak ada paksaan terhadap agama meskipun kita yakini bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Contoh, silakan diskusikan dengan kelompok kalian budaya apa yang menjadi budaya lokal. Budaya itu dari berupa tarian dan lagu daerah dan sopan santun atau unggah-ungguh yang ada di daerah kalian. Itu kalian diskusikan, kalian tulis, kalian deskripsikan apa itu. Misalkan jalanan-jalanan itu apa saja yang dilakukan di dalamnya dan seterusnya. Yang kedua, nilai positifnya apa saja. Nilai positif dari jalanan itu kalian tulis. Kemudian yang ketiga adalah mengapa kalian perlu melestarikan itu. Dan yang terakhir terkait dengan pelestarian ya, mengapa kalian perlu melestarikan itu. Yang terakhir, karena saya sebagai guru agama Islam, kalian tambahkan yaitu dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam budaya itu yang sesuai dengan Islam apa saja. Kalian tuliskan dalilnya juga berupa Al-Quran, hadis atau pendapat para ulama. Oke, dari sini silakan berkumpul dengan kelompok yang sudah terbagi dan melakukan analisa terkait dengan budaya yang sudah saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita bertemu dalam kesempatan kali ini di tahap 2 untuk pembelajaran P5. Kita hari ini akan melaksanakan penerapan ide dan gagasan dan perencanaan aksi. Jadi kalau kemarin kalian sudah melalui proses pengenalan, kalian sudah tahu budaya-budaya yang ada di Kabupaten Kediri, kemudian tahu apa saja budaya yang tidak sesuai dengan agama Islam, sesuai dengan dalilnya, dan kalian tahu solusinya harus bagaimana. Nah, sekarang kita akan melaksanakan P5, kegiatan P5 dalam hal kontekstualisasi. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menerapkan ide yang sudah kalian pahami berdasarkan pemahaman kalian yang kemarin terkait dengan penerapan kearifan lokal. Ada 2 proyek yang akan kita laksanakan, yaitu 1 tari daerah, yang kedua adalah lagu daerah. Silakan nanti berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya pilihkan. Pilih salah satu tari daerah yang kalian anggap bisa kalian lakukan dan lagu daerah yang kalian anggap bisa kalian lakukan. Rencanakan apa saja yang perlu kalian lakukan untuk bisa menghasilkan proyek ini. Mulai dari kebutuhannya apa saja, pembagian tugasnya bagaimana, dan kapan latihannya. Itu tolong nanti kalian susun terkait dengan itu, rencanakan, dan nanti kita akan laksanakan. Jadi ya, hari ini kita full diskusi terkait dengan masing-masing. Bisa. Nanti kita tampilnya pakai apa?
Yo sino pembicaraan. Datang kapal di Beromati mengucapkan. Baik anak-anak, alhamdulillah kita berada di pertemuan akhir terkait dengan kegiatan P5 kita. Untuk kegiatan P5 hari ini yaitu kita merefleksikan kegiatan mulai dari awal, pengenalan terkait dengan budaya, kemudian terkait dengan budaya yang boleh dan tidak boleh secara Islam, kemudian terkait dengan apa itu namanya latihan. Kalian sudah melakukan latihan, kalian sudah mengidentifikasi budaya yang ada di sekitar kita, kemudian kalian juga sudah melakukan latihan dan melakukan penampilan hasil karya. Di pertemuan kali ini saya akan bagikan link terkait dengan refleksi kegiatan selama P5 kita. Apa saja yang telah kalian lakukan, apa hal bermakna apa yang telah kalian dapatkan, kemudian apa saja yang kalian lakukan untuk mempertahankan budaya dan kenapa harus itu dipertahankan. Oke, dari sini bisa dipahami ya? Oke, silakan dikerjakan melalui link yang sudah saya kirimkan. Oke anak-anak, setelah refleksi yang kalian lakukan, saya kepingin kalian melakukan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan budaya di sekitar kalian, sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan budaya-budaya yang boleh dan tidak boleh menurut agama Islam. Nanti ini juga melalui link ya, jadi silakan nanti dikerjakan melalui link yang sudah saya bagikan. Oke, baik anak-anak, kita lakukan asesmen formatif untuk melakukan atau pengambilan nilai. Anak-anak, silakan dikerjakan melalui link yang sudah ada. Anak-anak, terkait dengan budaya atau kearifan lokal yang sudah kalian pelajari, saya harap apa yang kalian pahami, apa yang kalian ketahui terkait budaya lokal itu dipertahankan. Tetap dipertahankan, karena kalau tidak kita yang mempertahankan budaya-budaya tersebut, maka siapa lagi? Jangan sampai budaya kita itu diklaim oleh negara lain gara-gara anak warisnya atau keturunan-keturunan dari pemilik budaya itu sendiri tidak mau melanjutkan budaya itu. Oke lah, nggak apa-apa, lakukan pelestarian budaya seperti jaranan misalkan, tapi tolong tetap diperhatikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh secara Islam, sehingga ketika hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam, silakan jaranan dihindari. Bukan jaranannya secara utuh, tapi instrumen-instrumen atau aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya yang tidak diperbolehkan, maka itu hindari. Karena memang dulu Sayyidah Aisyah itu juga pernah melihat hiburan tari dari orang-orang Habasyah. Artinya dulu itu memang ada hiburan tarian yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah, dan itu boleh karena memang Sayyidah Aisyah pada waktu itu ketika melihat tarian itu sempat diangkat atau diperlihatkan oleh Nabi Muhammad melalui kamarnya, dan artinya itu diperbolehkan selama tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Jalanan juga begitu, kalian yang tahu di dalamnya apa saja aktivitas yang ada di dalamnya, apakah melanggar syariat Islam atau tidak, kalian yang tahu. Kalian yang tahu, seperti yang disampaikan kemarin waktu diskusi, detailnya kan kalian yang tahu. Nah, maka saya mohon ketika ada aktivitas seperti itu tolong dihindari lah. Janganlah, kita kan sebagai orang muslim, hidup itu tidak hanya sekedar mencari kesenangan, hidup tidak sekedar melestarikan budaya, tapi hidup juga melestarikan budaya, mencari hiburan lewat tontonan budaya, dan mencari kesenangan di akhirat juga. Jadi kita sebaiknya berjuang tidak hanya untuk hidupnya hasanah, kebaikan di dunia, tapi juga wafil akhirati kebaikan di akhirat.